Oke, baik, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke kelas. Silakan. Pelajaran hari ini dong beragam seperti berolah. Berdoa saya. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya saya penampilannya dulu. Jadi ada beberapa waktu yang kosong. Tahu keterangannya seperti apa? Namanya apabila Agus Sulistinati, Ahmad Koiri, Ali Griansa, Angga Widianto, Tian Muana, Amerika, Asti Julianda, Bisa, Eka Riris, Erni Savitri, Pascal Istira, Edi Arista, Rizka, Gavera, Gita Purnawasari, Haryani, Indriani, Ilham. Bagaimana keterangannya? Tapi sudah berapa hari Ilham? Baru ini ya. Kedua. Indiansa, Ina Wahyuni, Dona Handayani, Hikmatur Rahman, Nurlina, Petrus, Rizka Putri, Sherly Fatimah. Ya, baik, ini ada beberapa orang yang kegiatan keagamaan. Ada yang sakit, satu orang yang sakit. Yang lain kalau ada gejala-gejala flu, silakan pakai masker. Karena sekarang musim sakit, jadi silakan pakai masker. Kalau musim durian, tidak apa-apa. Ini musim sakit, silakan seperti Lola. Ternyata semuanya sudah dicek kehadirannya. Baik, kita masuk ke materi tentang cerita pendek yang sering disingkat dengan cerpen. Siapa di sini yang pernah membaca cerpen atau mengetahui apa itu cerpen? Dari bangku SMP sudah pernah membaca cerpen atau pernah belajar materi tentang karya sastra yang satu ini, cerpen? Ada yang pernah? Menjelaskan pengertian, penjelasan definisi tentang cerpen siapa? Silakan. Siapa di belakang? Petrus. Ya, silakan Petrus. Cerpen atau cerita pendek merupakan nuansa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Suatu prosa pendek yang menjelaskan suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Memberikan tepuk tangan untuk semangat Petrus. Luar biasa. Siapa lagi yang punya pendapat? Siapa? Aldi, ya silakan Aldi. Cerpen adalah suatu karya sastra dalam tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas dan ringkas. Ya, cerita fiksi yang dikemas secara singkat, secara jelas. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia memang berbagai macam versi kita pengertian definisi
adalah karya sastra yang berupa fiksi, kemudian biasanya terdiri dari lebih 5.000 kata. Ada yang punya pendapat lain selain tadi Juli dengan Petrus? Kemudian Maulana. Oh ya, tadi sudah laki-laki juga ya, perwakilan perempuan, Christian. Yang terdiri dari satu inti kejadian, satu konflik, ya, satu masalah. Di rumah padat. Ya, berikan pertanyaan untuk pertanyaan yang luar biasa. Artinya di sini kalian sudah punya pemahaman tentang cerpen, karena mungkin di SMP juga pernah belajar tentang cerpen atau pernah membaca. Siapa yang pernah membaca cerpen? Atau bahkan di sini ada yang pernah menulis cerpen atau menulis kisah-kisah yang terkenal yang pernah dilewati, kemudian ditulis dalam bentuk sebuah cerita. Ada yang pernah menulis cerpen? Siapa pernah? Eka pernah menulis cerpen? Pernah. Cerpen tentang apa, Eka? Tentang gerak jalan yang baru-baru ini. Luar biasa. Jadi ada temannya yang sudah bahkan pernah menulis cerpen. Padahal materinya baru mau disampaikan. Artinya pemahaman tentang cerpennya bagus. Baik, untuk pelajaran kita hari ini, pada pertemuan kali ini, ya, jadi KD-nya adalah KD 3.8, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Nah, ini KD yang akan kita bahas. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menelaah informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek yang benar. Kemudian peserta didik mampu menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek dengan tepat. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pagi ini. Kita masuk ke nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Yang pernah membaca cerpen siapa? Yang pernah membaca cerpen ini? Di perpustakaan. Ya, kalau di perpustakaan saya lihat setiap hari semakin meningkat pengunjung perpustakaan akhir-akhir bulan ini. Ya, jadi kalian sudah bisa menyempatkan waktu atau mengisi waktu kosong. Ada beberapa di kelas ini ketika jam-jam kosong istirahat, kalian ini sangat luar biasa membaca novel. Ada yang pernah membaca cerpen di sini? Cerpen. Tentunya jika membaca cerpen kita akan menemukan nilai-nilai yang bisa kita teladani, yang bisa kita tiru, nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah cerita tersebut. Di dalam cerpen ada 5 nilai yang akan kita pelajari dalam sebuah karya cerpen, karya sastra. Yang pertama nilai moral. Nilai moral. Ada yang tahu apa itu nilai moral? Silakan, Juli. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan baik buruknya. Nilai moral adalah nilai yang baik buruknya berperilaku dalam masyarakat. Ya, jadi nilai moral intinya adalah perilaku yang berkaitan dengan perilaku baik atau perilaku buruk dalam masyarakat. Jadi perilaku yang positif baik. Kemudian nilai yang kedua yang akan kita pelajari adalah nilai sosial. Nilai sosial. Siapa yang tahu apa itu nilai sosial? Silakan. Nilai sosial yaitu nilai yang bisa dikutip dari interaksi tokoh yang ada di dalam dengan tokoh lain, lingkungan dan masyarakat sekitar tokoh. Ya, nilai yang bisa kita petik di dalam cerita, nilai misalnya gotong royong, nilai kerjasama, ini bisa kita
terdapat di dalam cerpen dan sebuah tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen ya. Betul tadi temannya. Kemudian nilai yang kita pelajari adalah nilai agama. Tentu ini sudah tidak asing lagi untuk kalian. Nilai agama. Siapa yang tahu apa itu nilai agama? Silakan keluar. Ya, biasanya norma atau kaidah dalam Islam. Ya, jadi nilai keagamaan ini berkaitan dengan kepercayaan ya. Nilai kepercayaan ta'alum. Nilai keagamaan. Kemudian nilai yang keempat. Yang keempat, nilai budaya. Apa itu nilai budaya? Ini perempuan semua, laki-lakinya mana? Petrus sudah, yang lain, ya, silakan. Nilai budaya menurutmu? Ya, nilai yang turun-temurun dari masyarakat. Ya, biasanya dari dulu sampai sekarang masih dilakukan. Yang dipatuhi oleh setiap masyarakat, nilai budaya. Budaya-budaya yang masih dilaksanakan sampai sekarang, contohnya di daerah kita, daerah pesisir, budaya apa? Buang naas. Ya, di teks eksplanasi sempat kita bahas ya, berupa teks fenomena budaya sama mengandung nilai-nilai budaya. Biasanya hal-hal kebiasaan dalam masyarakat yang tetap dipatuhi sampai sekarang, sampai generasi-generasi berikutnya. Yang terakhir, nilai estetika. Nah, ya laki-laki perwakilan estetika nilai apa? Apa? Ada saya yang berhubungan dengan keindahan baik dari segi bahasa, penyampaian cerita, lukisan alam, kehidupan tokoh dan lingkungan sekitar tokoh. Ya, jadi nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik itu dari segi bahasa dalam cerpen, dari keindahan alam dari cerpen, dari segi dialog tokoh, ini mengandung nilai keindahan atau estetika dalam sebuah cerita. Tentunya cerpen itu banyak mengandung nilai estetika karena sudah dirangkai sedemikian rupa gaya bahasanya. Jadi cerpen merupakan karya sastra yang diambil atau diangkat dari kisah yang nyata. Yang nyata kehidupan sehari-hari penulisnya, kemudian dibumbui dengan hasil apa? Hasil imajinasi. Apa itu imajinasi? Pemikiran, ya, hasil pemikiran penulisnya. Jadi cerpen ini diambil dari kisah-kisah hasil imajinasi, sehingga hasil imajinasi itu mengeluarkan atau menimbulkan nilai estetika, nilai keindahan dalam cerpen, sehingga pembaca tertarik membaca buah. Ini termasuk nilai-nilai dapat dalam cerpen. Silakan jika ada yang mau bertanya tentang nilai-nilai yang akan dijadikan sumber belajar hari ini. Tidak ada yang mau bertanya? Kita lanjut di atas. Apakah jelas yang di belakang bagaimana? Bisa dibaca paragrafnya? Ya, jelas ya. Silakan saya berikan waktu 1 menit untuk membaca paragraf di atas. Kemudian tentukan nilai apa. Silakan dijelaskan nilai apa yang terkandung dalam paragraf di atas. Silakan. Kemudian angkat tangan dan dijelaskan nilai apa yang terkandung dalam cerita di atas. Menurut kalian.
Silakan, bagaimana, sudah ada yang dapat nilai apa yang terkandung dalam cerpen di atas penggalan. Salah satu penggalan cerpen penyesalan karya Dian Indria. Silakan angkat tangan siapa yang bisa menjelaskan nilai apa yang terkandung dalam cerita di atas kalian. Apakah itu dapat nilai agama, sosial, moral, atau nilai estetika. Siapa yang bisa menjelaskan nilai apa? Berikan penjelasannya. Silakan Aldi. Mungkin ada nilai sosial sama nilai moral, Pak. Nilai sosial dan dengan nilai moral. Alasannya? Kalau yang pertama nilai sosial mungkin karena di situ menjelaskan tentang interaksi, dia tidak mau berinteraksi sama temannya yang di bawahnya karena dia merasa pandai. Kalau nilai moral mungkin karena sifat, Pak. Sifatnya? Ya, yang sombong karena dia memiliki otak yang pandai, jadi dia milih-milih teman. Temannya, berikan tepuk tangan ke temannya. Ya, jadi benar penggalan novel, penggalan cerpen penyesalan itu karya Dian ini terdapat nilai moral dan nilai sosial di dalamnya. Jadi kita bisa lihat kutipan ceritanya, salah satu tokohnya tidak mau berteman dengan orang yang ya di bawahnya, artinya sosialnya kurang, kemudian nilai moralnya merasa sombong. Nah, ini sudah benar jawaban dari temannya Aldi, bahwa penggalan cerpen ini mengandung nilai moral dan nilai sosial. Satu lagi saya tampilkan kutipan cerpen Jaipong karya Aldiza Aurelia. Silakan, ini mengandung nilai apa? Silakan dibaca. Tangan yang tahu. Gantian, jangan kali. Siapa lagi? Shirley, ya silakan Shirley. Nilai budaya. Alasannya? Karena dia untuk menelusuri Pancasila. Ya, nilai budaya, benar. Berikan tepuk tangan temannya Shirley. Ya, dari judul cerpennya di sini kita sudah bisa memahami, kemudian kutipannya di situ yang dia akan menelusuri tari Jaipong ini, ya. Tari Jaipong itu salah satu tarian yang sudah turun-temurun, artinya berkaitan dengan budaya dalam suatu daerah. Tari ini berasal dari mana? Jawa Barat. Dari mana? Siapa orang Jawa Barat di sini? Ada. Dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Ini tarian asal mana? Tidak tahu. Ya, jadi salah satu gaya dari intinya dari Jawa. Ya, Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Berarti pemahaman pelajaran seni kalian juga lumayan bagus. Ya, jadi salah satu ini terdapat dalam penggalan cerpen di atas adalah nilai budaya. Kita tadi jawaban Shirley, temannya. Baik, saya rasa sudah dipahami semua materinya setelah ada penjelasan tentang nilai-nilai kehidupan
Ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya akan bagi kelompok secara secara merata. Kemarin sedikit direfleksi ada teman kelompoknya mengatakan beberapa kelompok ada yang kumpul, ada yang belum lengkap, artinya tidak merata. Jadi saya akan bagi ulang kelompoknya supaya lebih merata lagi. Peringkat 1 sampai 5. Berapa orang di sini? 27. Dibagi 5, ada yang 5, ada yang 6. Ya, berarti peringkat 1 sampai 5 siapa di kelas 10 sampai ke kelas 11? Siapa? Silakan ke depan peringkat 1 sampai 5. Peringkat 1 sampai 5 akan jadi ketua kelompok. Silakan. Baru 3 orang, siapa lagi? Siapa? Kemudian siapa di kelompok 6-nya? Rira. Siapa lagi? 1. Siapa? Eka. Perwakilan dari Kelan. Silakan sama Priska. Ya, karena peringkat Vera peringkat berapa? 3. Jadi peringkat 3-nya sudah hadir, jadi kita ambil peringkat 6. Ya, jadi kelompoknya mulai dari Ababil kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Jadi Priska kelompok 5. Tadi ingat ya, nanti berhitung 1 sampai 5, yang dapat angka 1 silakan bergabung dengan kelompoknya Ababil. Dan seterusnya sampai kelompok 5 Priska. Berhitung mulai dari sini. 1, 3. Ya, jadi terakhir Pascal kelompok 3. Bagaimana? Ketua kelompok sudah tahu anggotanya atau anggotanya yang harus mengetahui ketua kelompoknya? Sudah tahu kan semua? Berdasarkan hitungannya silakan bergabung buat kelompok. Atau setelah ini, setelah kita diam dulu supaya lebih semangat lagi, baru bergabung. Silakan dulu kembali. Ingat kelompok 1 Ababil, kelompok 2, 3, 4, 5 Priska. Baik, sebelum kita gabung dengan kelompoknya masing-masing, kita explain dulu game sederhana untuk menumbuhkan semangat belajar dan selain semangat supaya bisa fokus. Nah, jadi game ini melatih supaya lebih fokus pada materi lagi, lebih fokus pada pelajaran. Gamenya sangat sederhana, cuma melatih fokus kita sebelum kita kembali ke kelompoknya masing-masing. Jadi gamenya sangat sederhana, gamenya cuma menyebutkan kecil atau besar. Nah, jadi saya akan mengatakan semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah. Ketika saya tunjuk semut, berarti semut itu ya kan? Nah, jadi saya langsung, jadi secara spontan kalian harus saya berikan semut gajah, semut gajah, semut gajah, gajah. Ya, gajah berarti besar. Nah, itu. Jadi sangat mudah kan? Cuma levelnya naik sedikit. Levelnya itu kalau kalian katakan, saya katakan gajah, kalian mengatakan besar,
tangannya begini. Ya, kalau saya katakan semut, kalian katakan begini. Ya, itu. Jadi tangannya yang kebalikannya. Saya katakan semut kecil, gajah besar. Ya, silakan ya. Kita latih dulu. Silakan. Saya akan tunjuk. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah. Kecil. Gajah kecil. Hukumannya. Jadi kalau salah berarti mengulang kembali materi kita tadi, nilai-nilai. Enggak, nilai-nilai dalam cerpen apa saja? Moral, sosial, budaya. Apalagi estetika, apalagi agama ya, masih paham berarti, masih fokus. Saya tidak fokus. Saya coba lagi, di sini sudah, di sebelah sini lagi ujung. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut. Satu pertanyaan, ada Maulana. Nilai moral, apa itu nilai moral? Mengatur kehidupan apa? Moral, moral. Moral apa moral? Ada yang bisa membantu moral? Nilai moral apa? Ya, perilaku baik buruknya seseorang dalam sebuah cerita yang berkaitan dengan perilaku itu harus kalian pahami. Apalagi ini tinggal beberapa pertemuan lagi, tanggal 28 kita sudah ujian semester, makanya materi ini materi terakhir, beberapa materi terakhir jadi bukan cerpen. Nah, saya coba lagi di kanan sudah, tengah sudah, kiri lagi. Nah, di kiri belum saya coba sudah senyum-senyum, aku ditunjuk. Gajah semut, gajah semut. Lama. Lama. Sudah benar tapi lama. Nilai estetika, coba jelaskan nilai estetika. Lupa. Nah, ini belum 1 jam sudah lupa. Estetika. Apa itu nilai estetika? Siapa yang bisa membantu nilai estetika apa? Ya silakan temannya. Ya, ini yang berkaitan. Dengarkan Ariska. Ini yang berkaitan dengan keindahan estetika, bahasanya, tokohnya, ceritanya. Ya sudah kiri kanan, sudah tengah, sudah terakhir bagian belakang. Dapat bagian belakang. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut. Ternyata kagetnya benar kagetnya. Ya, jadi karena sudah ada yang benar, artinya sudah fokus ya tadi. Kaget tapi benar. Jika ada langsung kecil, tangannya benar. Dia sangat sederhana, fokus dan mengulang materi. Silakan gabung dengan kelompoknya tadi, kelompok 1 Abil, 2 3 4 5, terakhir kelompok 5 Rizka. Mejanya, kursinya diangkat supaya tidak terlalu belakang. Bentuk kelompoknya bentuk bundar, silakan diatur. Ya, pilih meja yang dekat, kemudian diangkat.
silakan diangkat. Mejanya, kursinya diangkat. Satu, dua, tiga, empat. Jadi ini kelompok 4 lagi ya. Siapa lagi yang belum dapat? Kelompok 5. Gimana, semua kelompok sudah dapat LKPD-nya? Pekerjaannya sudah? Saya perhatikan pekerjaannya. Saya sengaja memberikan 2 orang partisipasi dan cerpen ada beberapa lembar, artinya supaya kalian bisa pekerjaan membaca. Ini ada 2 rangkap di situ. Nah, di sini di lembar LKPD-nya ada cerpen dengan judul Anak Kebanggaan. Ya, kebanggaan. Silakan dibaca cerpennya. Gantian bisa karena ada 2 rangkap, kemudian didiskusikan nilai apa saja yang terkandung dalam cerpen itu. Ini mungkin sangat mudah, membutuhkan waktu untuk membaca cerpennya. Kenapa sangat mudah? Karena tadi dari sekarang cerpen yang saya tampilkan di proyek tadi, kalian sudah mendapatkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen itu. Jadi di sini juga mudah, kalian mudah. Silakan dibaca cerpennya, kemudian temukan nilai apa saja yang terkandung. Ditulis di lembar LKPD-nya. Nilai apa saja. Di cerpennya ditulis di lembar LKPD. Silakan didiskusikan. Baca dulu baru didiskusikan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya mengenai perjalanan LKPD atau pengisiannya. Silakan angkat tangan. Ya mungkin ada yang membaca kemudian bisa mendengar di sebelahnya agar bisa menemukan nilai-nilainya. Nanti jangan sampai mengganggu kelompok lain. Silakan jika ada yang mau bertanya mengenai pengisian KPD. Saya berikan waktu 15 menit. Ya. Kalau ada yang selesai, baru saya waktu ini ditentukan 15 menit.
Kalau selesai,
Karena kalian sudah menambah nilainya 1, 2, silakan ditulis. Baca sambil dibaca. Silakan untuk 1. Baca aja. Baca aja. Jadi nilainya itu tidak mesti harus lengkap apa yang saya jelaskan, termasuk kalian cari semua. Tidak mesti kemungkinan cerpen itu hanya ada 1, 2 pendapat, tidak semua yang saya jelaskan. Tapi kalau ada yang mendapat semuanya ya nanti diskusikan apakah itu benar atau tidak. Yang kalian dapat saja. Kalau ada yang boleh membuka. Ya, 5 menit lagi. Silakan disalin, ditandai, silakan disalin di lembar LKPD-nya. Ya, sudah tandai tadi, silakan disalin LKPD. Tiga.
Silakan dipindahkan. Lagi pindahkan di halaman terakhir itu. Satu aja ya, nomor yang pilihnya satu ini. Keduanya tidak usah. Juga selesai. Silakan dipercepat di tali di halaman terakhir. Sudah 2 menit lagi saya berikan waktu untuk menyalin sudah dipresentasikan dulu. Silakan 2 menit lagi. Apa lagi? Silakan 2 menit lagi. Berikan kesempatan untuk dipresentasikan. Silakan didiskusikan ulang lagi bersama pokoknya mengenai nilai-nilai yang kalian temukan di dalam cerpen penggalan.
Gimana sudah? Bagaimana? Sudah selesai semua? Silahkan. Saya persilahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya tentang cerpen Anak Kebanggaan. Nilai-nilai yang akan ditemukan di dalam cerpen itu apa saja? Silahkan. Silakan kelompok 1, kelompok lain silakan diperhatikan. Kemudian setelah dipresentasikan bisa ditanggapi, diberikan pertanyaan atau diberikan masukan. Silakan perwakilan dari kelompok 1. Silakan, siapa kelompok 1? Dibacakan ya. Menghadap ke temannya ya. Nilai budaya tentunya di pihak perempuanlah yang datang melihat nilai sosial sehingga kita bertujuan berangkat ke Jakarta untuk bersama yakin bahwa setahun demi tahun segala tujuan saya tercapai. Nilai moral aku komisi telah tidak hendak mau mengerti sikap kandungannya mudah tersinggung dan kebenciannya bukan penghalang kepada orang-orang tua yang mempunyai anak gadis cantik. Ya, jadi ada berapa nilai yang didapat? Ada 3 nilai. Nilai apa saja tadi? Nilai budaya, sosial dengan nilai moral. Bagaimana, ada yang mau bertanya atau menambahkan atau memberikan masukan presentasi temannya tadi kelompok 1? Silahkan kalau ada yang mau menanggapi. Bisa, silahkan. Kelompok berapa tadi? 4 ya, silahkan. Kelompok 4. Sedangkan untuk nilai agama, jika berbohong atau menipu itu masuk sifat yang buruk dan tidak suci. Itu masuk kutipan ini masuk sifat nilai moral dan nilai agama. Ya, itu tambahan tadi dari kelompok 4. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok 1. Ya, lanjut kelompok 2, silahkan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan. Siapa perwakilan ya? Ardian Maulana. Suaranya agak nyaring supaya temannya yang lain dengar. Pengakuannya dia bukan kepada orang
nilai agama dan diharapkan ke keajaiban yang diberikan Tuhan untuk membebaskan aku dari siksaan ini. Nilai budaya karena di kampung kami yang perempuan yang datang. Nilai budaya. Berapa nilai yang terkandung dalam cerpen? Ada 3 nilai. Di sini ya sedikit berbeda dengan kelompok 1 yang didapat kelompok 2, yaitu nilai moral, agama, dengan budaya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya atau mau menanggapi, mau menambahkan, silahkan. Yang mau bertanya? Ada? Juldi? Aldi? Silahkan. Nilai agama tadi, silahkan diulang, Ardian. Ya kan, berdiri Aldi. Ya. Diharapkan nilai agamanya tadi. Nah kan di situ ada membahas tentang namanya kalau misalnya ada membahas kalau misalnya termasuk agama apa yang dipetik dari kalimat itu? Nilai agama apa yang dipetik dari kalimat itu sehingga kelompok 2 mengatakan itu termasuk nilai agama? Itu pertanyaan dari Juldi. Jadi Aldi, ya silakan. Kan ada Kuharapkan ya. Di situ ada harapan berkaitan dengan ucapan apa tadi? Doa. Bagaimana, Aldi? Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 atas presentasinya. Baik, kita lanjut presentasi kelompok 3. Jadi semua kelompok bisa presentasi dan kelompok lain saya berikan kesempatan 1 orang untuk bertanya. Jadi silahkan dipahami atau didengarkan penjelasan presentasi dari teman kelompoknya. Silahkan kelompok 3. Ya, surahnya kasih nyaring supaya kelompok lain bisa mendengar. Itu ada 4 yang pertama yaitu budaya, dan pada suatu ajang kepercayaan orang tua kita menjadi jika bulan sedang mengembang naik, mungkin mengadakan kenduri. Kemudian nilai moral itu sekarang kau diomongi orang-orang yang busuk mulut, anakku, tapi ayah mengerti kalau mereka memfitnahmu itu karena mereka iri pada hidupmu yang mentereng. Cepat-cepatlah kau jadi dokter, biar kita sumpal mulut mereka yang jahat itu. Kemudian nilai sosial, kutipannya yaitu, dan akhirnya orang jadi kasihan pada Oki. Tak seorang pun lagi membicarakan indra budiman padanya. Malah sebaliknya kini, semua orang seolah sepakat saja untuk memuji-muji. Oh, anak Ompi itu, bukan main dia. Kalau tidak ke sekolah, tentu menghafal di rumah. Kata seseorang yang baru pulang dari Jakarta, menjawab tanya Ompi. Kemudian nilai estetikanya yaitu seluruh hidupnya bagai jadi memarsikan tumbuh, dan ia telentang di ranjangnya, enggan bergerak, tapi matanya selalu lebar terbunga memandang langit-langit kelambu. Mata itu kian hari semakin jadi besar tampaknya oleh badannya yang kian mengurus, tapi mata yang lebar itu tiada cemerlang. Ya, terima kasih. Itu presentasi di kelompok berapa? 3. Kelompok 3 ini ada menemukan nilai estetika yang tidak dijelaskan oleh kelompok 1 dan 2. Silahkan yang mau bertanya, mau menanggapi atau mau menambahkan, saya persilahkan. Siapa?
Silakan. Yang mau menanggapi tadi. Nilai estetika, nilai agama, moral. Ardian Maulana ada? Juldi? Angga? Nah, ini ada yang mau didiskusikan saya lihat. Silakan ditanyakan. Langsung ditanyakan saja. Ya, silakan. Anda dalam nilai kutipan itu bagian mana yang Jadi bagian estetika itu kami ambil dari kalimatnya. Jadi pada kalimat itu dia mengatakan bahwa seluruh hidupnya bagian yang dimana itu seperti lampu memastikan suhu. Nah itu kan dia menggambarkan untuk manusia seperti benda. Nah benda itu lampu memastikan suhu. Nah jadi estetikanya pada kalimat itu. Ya, itu tadi nilai estetikanya. Bagaimana? Ya, berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Ya, pertanyaan tadi kelompok 2 masalah estetikanya. Itu tadi sudah dijelaskan estetika yang katakan itu adalah keindahan bahasanya. Di mana itu manusia diumpamakan seperti benda, lampu ya. Itu luar biasa. Mungkin dari kelompok 1 tadi menunjukkan nilai estetikanya setelah presentasi dari kelompok 3 akhirnya bisa mengerti ada nilai estetika di dalam cerpen di LKPD kalian. Saya persilakan kelompok 4. Siapa? Oh ini kelompok 4. Silakan dipresentasikan hasil diskusi LKPD ini. Silakan. Ya, bagaimana dari kelompok lain ada yang bisa menambahkan atau bertanya, menanggapi? Ada 3 nilai yang didapat dari kelompok 4, nilai budaya, moral, dan nilai agama. Silakan siapa yang mau bertanya? Moral, agama, dan nilai budaya dapat oleh kelompok 4. Tidak ada? Kalau tidak, kita lanjut kelompok terakhir, kelompok 5. Ya, kelompok 5 silakan dipresentasikan. Kelompok lain silakan didengarkan. Jika ada yang bertanyakan, silakan bertanya nantinya. Silakan kelompok 5, suaranya agak nyaring. Saya akan membacakan nilai kehidupan yang pertama budaya. Kemudian kehidupan karena kampung kami dan kota yang datang. Kedua moral. Kemudian kehidupan tapi orang tidak mau mengerti. Kita perempuannya mudah tersinggung dan bensinya bukan seorang kepada orang tua yang mempunyai anak jadi sakit. Ya, estetika. Kemudian kehidupan antara bungsu dan megah. Mungkin bisa juga menanti surat dari anaknya. Sebenarnya semacam lapor yang sering menunggu orang memberikan agama. Pembuktian kehidupan dan kendala yang pada Tuhan akan terjadi. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok terakhir, kelompok 5. Ternyata kelompok 5 ini kelompok terakhir lengkap nilai-nilai yang dikatakan di dalamnya. Cuma kita belum tahu apakah itu benar. Silakan yang mau bertanya
tentang nilai yang dapat di kelompok 4, lengkap budaya, moral, estetika, sosial, dan agama. Silakan siapa yang mau bertanya, satu orang perwakilan. Saya berikan. Ada estetikanya beda dengan kelompok 3 tadi yang didapat. Moral, agama. Ada yang mau? Silakan, Krisa. Gimana? Tadi sudah ada diskusi kecil sama Aldi. Silakan, Krisa, ditanyakan apa ya? Silakan berdiri. Nilai estetika silakan diulangi. Antara Om dan Lemba, Om bisa juga menanti surat dari anaknya. Layaknya macam apa yang terkurung dalam suara memberikan daging. Bagaimana? Bagian estetika macam apa? Misalkan kalau keindahan itu pasti tentang yang indah. Dan itu tadi macam 8, berarti itu kayak sebuah penghinaan. Menurut kalian kalau penghinaan tersebut memangnya itu termasuk keindahan? Ya, bagaimana? Menurut kalian bagaikan macan lapar menghindari itu termasuk nilai estetika atau bagaimana? Silakan dijelaskan kelompok terakhir. Alasannya ya, alasannya. Ya, alasan kelompok ini mengatakan bagian itu adalah termasuk nilai-nilai estetika. Ya, silakan. Ya, karena dia lebih keindahan dengan bahasa keistimewaan. Keindahan bahasa dan keistimewaan. Bagaimana kelompok 3? Ya, keindahan bahasanya apa? Dan bahasanya ya seperti apa? Kayaknya kelompok 3 jawabannya ya. Dan macam lapar itu memiliki makna tambahan maknanya apa? Makna macam lapar itu silakan ya dijelaskan makna macam lapar itu apa ya. Rizka silakan. Kan di sini dia antara Ruko dan Lega, Ompi gelisah juga menanti surat dari anaknya. Layaknya macan lapar yang terkurung menunggu orang berpikir tadi. Kalau macan lapar kan dia dikurung nih. Dia benar-benar karena kelaparan. Sama aja kayak si Ompi. Ompi gelisah karena dia menunggu anaknya membalas suratnya. Tapi tidak untuk dibalas. Jadi dia bisa kayak macan lapar terkurung kelaparan. Bagaimana? Itu masih lapar, itu kan masih lapar. Kan bukannya keindahan dilakukan. Ya, bilangnya macam lapar berarti ya sebenarnya tapi supaya lebih menghaluskan itu bilangnya seperti macam lapar. Nah, kalau itu kenapa dia termasuk keindahan? Sebenarnya dia cuma menghina. Kalau dia itu kayak bisa. Bukan hinaan, jadi perumpamaan. Karena dia bisa menanti Gimana? Oh ya, mungkin ada salah paham sedikit yang penjelasannya. Kelompok 3 atau siapa tadi hanya sapi atau hanya kami tentang macam laparnya itu. Ya sudah tadi terakhir dijelaskan kelompok 5 bahwa itu perumpamaan macam lapar menghindari itu. Begitu gelisahnya orang tua yang menunggu balasan dari surat anaknya ya luar biasa rindunya anaknya itu menunggu surat rindunya orang tuanya itu menunggu balasan surat dari anaknya. Jadi umpamakan seperti macam
lapar dari begitu puasnya. Kalau ada lapar itu begitu puasnya, masukkan tangan langsung hilang jempolnya, kaki hilang jempol, pokoknya apa yang masukkan langsung hilang begitu puasnya ketika lapar macam. Nah, itu umpamanya. Jadi tadi sudah dijelaskan itu adalah perumpamaan. Jadi berikan tepuk tangan untuk kelompok 5 atas diskusinya. Semuanya sudah presentasi. Saya lihat tadi beberapa juga pertanyaan. Presentasi ada pertanyaan, ada juga berupa masukan tadi saya dengar. Artinya semuanya dipahami tentang nilai-nilai dalam cerita-cerita. Silakan untuk masing-masing perwakilan dikumpul lembar LKPD-nya, kemudian kembali ke posisi semula, mejanya, kursi diangkat supaya tidak ribut. Silakan perwakilan kumpul lembar LKPD-nya di meja saya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Ya, ditulis nama kelompoknya. Yang ada, ya. Tulis nama kelompoknya. Ya. Iya, iya. Ditulis nama kelompoknya, kelompok 1 siapa saja nama-namanya. Nah, silakan dikumpul yang sudah menulis nama kelompok. Sudah semua? Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, semuanya sudah selesai melakukan presentasi yang luar biasa tadi. Di kesempatan terakhir ada perselisihan pendapat yang tetap menemukan titik terangnya. Jadi masalah perumpamaan apa? Jadi gaya bahasa ya, gaya bahasa. Perumpamaan gaya bahasa. Dalam sastra. Saya rasa diskusinya berjalan lancar, semuanya aktif di luar kerja pokoknya. Sebagai kesimpulan dari pelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi-materi yang kita bahas hari ini? Ada yang bisa? Silakan menyimpulkan materi hari ini, pelajaran ini. Cerpen dan nilai-nilai cerpen. Siapa? Ada yang bisa menyimpulkan tadi? Siapa? Ika Reri, silakan. Silakan. Yang berikan tepuk tangan untuk semuanya.
Terakhir, evaluasi untuk mengetahui pemahaman kalian pembelajaran ini berjalan sesuai pemahaman. Kalian memahami materi-materi ini, saya berikan evaluasi. Evaluasinya seperti biasa di Google Chrome. Silakan HP-nya diambil nilainya masing-masing. Untuk linknya sudah saya kirim ke grup WA kalian. Silakan buka grup tentang IPA tadi. Ada linknya di situ. Pertemuan yang lalu ada 2 orang yang mendapat kendala jaringan. Silakan yang mungkin ada kendala jaringannya angkat tangan. Mungkin datanya tidak ada, nanti ada wifi dari HP saya. Silakan yang ada nama wifi-nya no internet. Mungkin siapa sudah memakai? Ada sudah memakai dari tadi. Ya, passwordnya ya password. Nah, ini yang mengalami kendala jaringan seperti komunikasinya. Yang ada datanya data sendiri. Ya. Supaya waktunya 10 menit ya, waktunya 10 menit. Silakan. Silakan angkat tangan yang mengalami kesulitan masuk ke link soal. Itu pelan-pelan. Nah, silahkan bertanya kalau ada kendala. Masuk. Oh ya, sudah semua ya, sudah masuk. Saya cek.
Gimana, ada yang sudah? Lima nomor ya? Ya, 6 menit masih panjang. Silahkan di oh, kurang W-nya ini passwordnya. Ya, 5 menit lagi belum ada yang mengumpul. Masih ada 5 menit. Nah, masih ada 4 menit yang sudah selesai, bisa dibaca ulang lagi. Bisa dibaca-baca ulang soalnya lagi sebelum waktunya habis. Sudah, Awil? Angga? Iya, jadi sudah ada beberapa orang ini. Jangan buru-buru, masih ada 3 menit. Masih bisa dilihat-lihat. Sudah ada 5 orang yang kumpul. Sudah, Kak? Sudah. Kalau sudah, HP-nya disimpan di laci yang sudah. Sudah, HP-nya simpan di laci. Nanti saya lihat nilainya. Ya, tinggal 3 orang lagi, silakan. Nah, 1 menit lagi. Bisa dikirim semua nilainya. Jawabannya bisa dikirim semua hasilnya. Silahkan. HP-nya disimpan di laci. Ya, silakan, HP-nya disimpan di laci semua.
Sudah selesai. Ya, saya cek nilainya dulu. Ya, perhatikan. Terakhir kita refleksi. Kalian sudah melewati diskusi, presentasi, tanya jawab, kemudian evaluasi. Dari hasil evaluasi dari 20 berapa ini? Yang hadir 24 orang ya? Ya, 24 orang sakit satu, kemudian izin tadi 2 orang. Semuanya mencapai KKM, terutama yang kemarin sempat tidak tuntas karena kendala jaringan, susah masuk 2 orang sudah mencapai KKM, walaupun ada yang masih pas-pasan nilainya. Jadi walaupun ada yang masih nilainya pas-pasan, tapi semuanya mencapai KKM. Artinya pembelajaran kita sedikit ada peningkatan dibandingkan pertemuan yang lalu yang ada di bawah KKM karena kendala jaringan. Makanya dari awal saya siapkan wifi gratis. Ya, wifi gratis. Dari awal tadi sudah ada 3 bergabung. Siapa ini? Oh, ternyata komputer sama Rizka. Ya, tidak jadi masalah. Jadi kalau ada yang membutuhkan jaringan wifi, bisa passwordnya yang saya tulis di depan. Jadi alhamdulillah semuanya tuntas walaupun ada yang nilainya masih standar KKM. Terakhir, materi kita pada pertemuan yang akan datang masih dalam materi cerpen dengan KD yang berbeda, tujuan yang berbeda. Minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam cerita pendek, ya, unsur-unsurnya. Mungkin dalam sebuah karya sastra hampir sama semua unsur-unsurnya. Ada misalnya tema, ada alur, tokoh, itu sama dengan drama, seperti itu unsur-unsurnya. Untuk materi lebih jelasnya lagi nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas. Saya akhiri, silakan untuk ketua tadi ketua kelas ya, wakilnya siapa wakil ketuanya, silahkan pimpin doanya. Ya, baik, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Sekali lagi, musim penyakit, bukan musim durian. Kalau musim durian kita berebut, tapi ini musim penyakit, jadi tetap jaga kesehatan. Yang merasa sudah mulai flu seperti siapa ya, Juldi, Lola sudah pakai masker ya, silahkan. Kalau sudah merasa flu, batuk, pakai masker. Seperti temannya yang 2 orang ini. Ya, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan yang mau. Kalau yang di sini yang mau istirahat silakan. Kalau di sini bisa main apakah kalau yang penting suaranya penting. Ya, silakan.
Pak Anwar, yang Iya, Pak. ya karena suaranya agak mendengung, mungkin salah satunya bisa dimatikan Pak, yang Oh, iya. tidak untuk merekam. Ya, oke. Ini saya bingung ini dua-duanya selesai semua. Mungkin yang di kelompok 3 mungkin Pak Heri dulu. Saya ke kelompok 1 dulu. Ya, baik Pak Anwar. Oke. Sebentar. Pak Heri. Iya, Pak. Monggo Pak Heri dulu. Saya di sebelah masih komentar. Oke, Ya. siap, Pak. Siap. Oke, Pak Anwar, untuk proses pembelajaran ya, untuk hari ini, saya ini ya, sebenarnya yang dilakukan itu, suara saya terdengar Pak Anwar? Iya, Pak, jelas. Jelas ya, jelas atau masih agak lirih? Halo? Iya, Pak. Masih agak lirih atau jelas? Jelas, Pak, jelas. Jelas, oke. Baik, untuk proses pembelajaran hari ini sebenarnya Pak Anwar sudah mulai mencoba untuk mencairkan suasana kelas, tetapi anak-anaknya masih kurang menangkap ini ya, candaan begitu ya. Saya kurang tahu apakah memang anaknya yang pasif atau bagaimana. Karena tadi saya lihat sembari saya lihat yang lain ya, karena ini kebetulan tiga-tiganya bareng gitu ya, 3 kelompok bersamaan. Pada saat saya lihat kelasnya Pak Anwar ini, Pak Anwar mencoba untuk mencairkan suasana, tetapi anaknya masih terlihat pasif begitu. Saya kurang tahu apakah memang anak-anak ini pasif sehingga tidak bisa menangkap candaan begitu ya. Saya kurang tahu ya, karena kan saya tidak di lokasi ya. Mungkin kalau saya di lokasi mungkin saya akan bisa mengetahui secara lebih detail. Tapi saya apresiasi untuk Pak Anwar karena sudah mulai mencoba mencairkan suasana ya, mencairkan suasana walaupun ya tadi masih diam gitu. Jadi suasana kelasnya itu masih ya masih kurang hidup gitu ya, masih kurang hidup. Ya masih sama. Oke. Tapi ya nggak masalah, nanti coba dipikirkan kembali untuk bagaimana caranya ya, bagaimana cara untuk lebih mencairkan suasana. Hari ini menggunakan PJBL atau PBL? Halo? PBL, Pak, PBL. PBL. Berarti belum mencoba menggunakan PJBL? Pertemuan yang lalu saya PJBL, Pak, cuma tidak lanjut PJBL-nya karena materinya saya kasih materi yang sesuai jadwal memang, Pak, supaya materinya tersampaikan. Iya, jadi PJBL-nya memang tidak selesai ya yang kemarin ya? Iya, selesai Pak, cuma tidak dimasuk di PPL untuk penyelesaiannya. Iya, maksudnya di PPL artinya tidak selesai kan? Iya Pak. Oke, ya berarti hari ini PPL. Oke, Pak Anwar itu ya catatan dari saya ya, karena ya sebenarnya masih sama sih, cara mengajarnya masih sama, kemudian pengondisian kelasnya masih sama begitu ya, belum maksimal begitu ya, belum maksimal untuk mencairkan suasana kelasnya ya. Nanti mungkin bisa lebih sharing lagi ya, berbagi lagi dengan teman-teman di kelompok gitu ya, bagaimana cara menghadapi anak-anak yang pasif begitu ya, menghadapi anak-anak. Padahal kan ini kan SMA ya,
Iya, Iya, padahal Pak. SMA ya seharusnya lebih, sebenarnya siswanya harusnya lebih aktif, tapi malah seperti anak SMP kelas 7 gitu ya, yang baru masuk sekolah menengah, kemudian berubah gitu, suasananya berubah dari SD kemudian jadi SMP gitu. Ini anak-anaknya masih agak sedikit pasif. Oke, itu ya Pak Anwar ya. Iya, Pak. Ya, tadi di akhir diberikan evaluasi. Iya, Pak. Evaluasinya saya kasih, kemudian saya juga kasih password WiFi yang mengalami kendala kemarin itu untuk jaringan. Oke. Ada berapa anak yang nilainya di bawah KKM? Enggak ada, Pak. Cuma untuk KKM 70 ada beberapa anak yang dapat KKM 70. Yang mendapat pas gitu ya? Ya, yang mendapat pas ada 7 anak. 7 anak, oke. Yang ada yang mendapat nilai 100? Enggak ada, Pak, yang nilai 100. Paling Ada tinggi berapa? yang satu salah 80. Paling tinggi satu salah? Iya, 80, oke. Iya. Berapa orang? 3 orang. 3 orang. Ya, jumlah anaknya ada berapa? Ada 20, yang hadir ini 24, Pak. 24 yang 24 hadir. tadi. Jumlah 24. keseluruhan Jadi 27. Oke, 24 itu yang mendapat nilai 80 berapa? 3 orang. Kemudian selanjutnya ada yang 70. Kemudian Rata 75 ini yang banyak 75, Pak. Oh, 75. Soalnya ada berapa? 5 soal, Pak. Kok 5 soal kok nilainya kok ada yang 70, 75 sama 80? Ada yang saya kasih apa ya, enggak rata, Pak, pengasihnya. Ada yang satu soal dapat 20, ada yang 15. Pilihan ganda atau Pilihan urean? ganda, Pak. Loh, kalau pilihan ganda ya tidak boleh kalau nilainya beda-beda. Iya, saya kalau agak sulit menurut saya kasih 15 aja kalaupun. Ya, gini ya. Gini saya jelaskan sedikit. Pilihan ganda itu adalah penilaian objektif ya. Objektif itu artinya nilainya itu 0 atau 1. Ya, salah 0, benar 1, kecuali ini ya. Saya tekankan kecuali untuk pilihan ganda yang berkaitan dengan tes kepribadian. Nah, itu nilainya beda. Misalkan nih, satu soal ada 4 pilihan A, B, C, D. Nah, itu nanti A, B, C, D ini nilainya beda-beda. Itu khusus untuk tes kepribadian. Tapi untuk tes evaluasi, ya, tes evaluasi, scoringnya harus 0 atau 1. Kalau menggunakan nilai 0 atau 1. Tapi kalau misalkan menggunakan scoring besar, misalkan ya 5 soal, ya berarti satu soal nilainya 20 kalau benar. Ya. Kalau salah 0. Ya, jadi tidak boleh 5 soal, satu soal ada yang nilainya 10, satu soal ada yang nilainya 30, itu tidak boleh. Karena pilihan ganda adalah tes objektif. Ya, kecuali tadi untuk tes kepribadian, misal tes kepribadian itu misalkan Pak Anwar ikut tes psikologi gitu ya, psikotes, atau mungkin seleksi masuk perguruan tinggi kan ada tes kepribadian ya yang berkaitan dengan ini, atau mungkin ikut CPNS kan waktu itu kan ada ya tes kepribadian yang oke. Nah, itu memang scoringnya memang berbeda antara jawaban A, jawaban B, jawaban C, itu memang beda, tapi itu pengecualian ya. Kalau kita di dalam ranah pendidikan akademik ya scoring jelas 0 atau 1 kalau untuk pilihan ganda, karena itu tes objektif. Beda dengan tes urean. Kalau tes urean jelas dia memiliki rubrik, tapi kalau pilihan ganda tidak boleh ya. Mungkin nanti perlu di cek kembali ya untuk scoring ini ya. Oke. Ini tidak boleh loh ya, ingat ya, tidak boleh, itu sudah salah, itu penilaian itu. Makanya tadi saya bingung, wah tadi nilai 80 cuman sekian anak, kemudian nilai 70 nilainya sekian. Jadi kan agak aneh gitu ya. Nanti mungkin perlu dipikirkan kembali. Ya, gitu ya Pak Anwar ya. Iya, Pak. Oh, iya, penilaian saya kayak uraian. Iya, ya salah itu. Ya, silakan Bu Dwi. Pak, izin bertanya. Ya, silakan.
Pak Anwar? ini kan jadwal PPL 4-nya tanggal 28 ya Pak mulainya. Ya. Di sekolah saya tanggal 28 ini Pak sudah ujian semester. Oh, oke. Apakah Iya. bisa Saya lupa dimajukan menyampaikan. Oke, Senin untuk ini? PPL 4 silakan nanti komunikasi dengan teman-teman ya. Oh iya. Akan diajukan minggu depan ya, karena tempat Bu Dwi juga sama, nanti akan ada apa namanya, PAS-nya kan sudah akhir bulan ya. Mungkin ada beberapa teman yang akhir bulan belum ya. Ya pokoknya untuk teman-teman yang akhir bulan sudah PAS nanti bisa diajukan minggu depan. Ya, yang penting tidak mengganggu Zoom yang dari PPG yang untuk rekrut. Ya, nanti kan bisa dilaksanakan setelah itu. Nanti silakan komunikasi dengan teman-teman di kelompok Pak Anwar ya. Baik Pak. Ya. Oke, itu ya Pak Anwar ya. Ya Pak. Halo Pak Anwar, selamat siang. Ya Pak, ya Bu Dwi. Suara saya jelas apa enggak ya? Jelas Pak, jelas Bu. Jelas. Cuma ada suara di belakang mungkin. Tapi jelas ya Mas? Halo? Halo, ya Bu. Halo, jelas suara saya? Ya jelas Bu. Cuma ada sedikit suara dari belakang mungkin Bu. Jelas? Iya Bu. Tapi bisa dipahami ya kira-kira? Iya Bu. Halo Mas Anwar, bisa dipahami ya, Bu. kira-kira suara saya? Jelas Bu, jelas. Untuk yang ketiga ini sudah lebih baik daripada yang kedua, menurut saya ya, karena PPL 2 kemarin rasa masih banyak sekali di depan ya, sekali di depan bisa ada perpindahan posisi, bisa berkeliling mengelilingi semua perspektifnya ya, dari sudut kanan kiri semua rata. Jadi tidak lagi seperti kemarin yang masih banyak depan yang perubahan. Volume suara kalau bisa ini kan kalau menjangkau kelas luas suaranya kurang ditingkatkan lebih tinggi. Kalau bisa volumenya bisa tidak agak keras sedikit. Oh iya Bu. Tadi saya mute anunya padahal pakai mic. Ternyata zoomnya temut. Tidak ada suara. Menyoroti kembali masalah skor penilaian ya Mas ya. Kalau iya Bu. Saya samakan dengan uraian. Skor buat sama ya Mas ya, boleh satuan boleh puluhan. Artinya kalau katakanlah 10 soal skornya 1 betul 1 boleh, atau 10 boleh, artinya boleh satuan boleh puluhan. Mungkin totalnya skor tertinggi tetap 100. Jadi mau menggunakan 10 atau 1 tidak masalah, tidak bulatkan menjadi katakanlah bukan 10 1 kan sama nilainya. Tergantung saja membuat puluhan atau satuan. Penting skor tertinggi tetap 10 atau 100. Kalau satuan ya 10, kalau puluhan ya 100. Jadi untuk yang lain mungkin kita tinggal untuk penskoran nilai soal yang tidak banyak, jawaban harus sama. Jadi kalau skor 1 semua, 2 semua. Jadi kalau bentuknya esai, bobotnya kan beda-beda. Semakin mudah ya semakin kecil skornya, semakin sulit semakin tinggi skornya. Jadi 5 soal itu tidak harus semuanya 20 skornya, boleh ada yang 25, ada yang 10, 15 dan lain-lain. Sehingga nilainya itu boleh pecah-pecah gitu. Tidak masalah. Yang penting skor itu tidak sama. Kemudian
yang belum Indonesia di Indonesia akan ya Mas ya. Nanti kita menggunakan saya kasih, Pak kasih, nggak boleh ya. Beri bukan kasih. Nah, silakan bukan silahkan. Kita mulai dari diri sendiri. Ya, kita yang bisa mulai membenarkan yang belum kebiasaan terkadang kita masih terbiasa. Jadi kita mencoba menghilangkan suatu kebiasaan yang tidak kita inginkan. Iya Mas ya. Jadi ditekankan sudah ada blocking moving sudah ada, suaranya bisa ditingkatkan lagi volumenya supaya bisa menjangkau seluruh kelas. Kemudian yang belum di Indonesia kembali, yang skor yang belum diingat Mas ya. Dari saya itu dulu, ya yang saya sudah kita BBM. Itu Mas ya, boleh saya permisi ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, saya undur dulu ya. Terima kasih Bu Dwi.